Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rosi Elvini Siregar, Esos MKesos. Saya merupakan dosen pada program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT untuk bidang pengajaran sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Dalam kegiatan Dharma Pendidikan dan Pengajaran, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, yaitu salah satunya adalah mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran semester mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial. Mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Kesejahteraan Sosial dengan kode mata kuliah KSI 202. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dibebankan pada semester 3 ganjil. Mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial ini membahas konsep-konsep dasar dalam praktek pekerjaan sosial sebagai profesi, keberfungsian sosial sebagai fokus intervensi, tahapan praktek pertolongan, dan metode intervensi baik yang berupa direct service maupun indirect service. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial antara lain, yang pertama yaitu mahasiswa mampu dalam memahami kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan praktek pekerja sosial profesional. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tahapan intervensi kesejahteraan sosial, baik itu keterampilan, metode, teknik, dan peranan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan metode dan teknik dalam pemecahan kasus-kasus klien, baik dalam skala mikro, meso, maupun makro. Proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning, dilaksanakan secara luring di dalam kelas dan juga daring dengan menggunakan Google Meet serta e-learning. Adapun yang menjadi komponen penilaian pada mata kuliah ini bersumber dari observasi aktivitas mahasiswa berupa case study, presentasi mahasiswa, dan juga diskusi terkait metode pekerjaan sosial. Selanjutnya, penilaian dilakukan dengan menilai laporan hasil proyek mahasiswa dalam melaksanakan proyek dan pembuatan laporan case recording atau pencatatan kasus, tugas mandiri dan kelompok, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang keseluruhannya mencerminkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial. Selanjutnya adalah video pembelajaran mata kuliah Metode Pekerjaan Sosial dengan topik pembahasan keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Senang sekali pada siang hari ini kita sudah sampai di dalam kelas ini. Saya dapat berkumpul dengan teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan materi perkuliahan kita dengan mata kuliah metode pekerjaan sosial ya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya, dalam keadaan sehat semua pada siang hari ini? Sehat. Ya, mudah-mudahan ya siap untuk menerima materi perkuliahan kita ya pada siang hari ini. Oke, baiklah. Untuk topik kita pada hari ini adalah keberfungsian sosial sebagai fokus daripada pekerjaan sosial. Minggu yang lalu kita telah membahas materi tentang profesi pekerjaan sosial. Ada yang bisa mereview mata kuliah kita minggu lalu tentang profesi pekerjaan sosial? Siapa yang bisa? Apa itu profesi? Kemudian apa itu perbedaan profesi dan pekerjaan? Siapa yang bisa? Oke, silahkan. Pembelajaran minggu lalu itu yang aku dapat sepenangkapan aku perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Kalau pekerjaan itu adalah suatu aktivitas yang menghasilkan sesuatu seperti barang atau jasa. Sedangkan untuk profesi sendiri, profesi itu adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus dan memiliki aturan atau kode etik. Nah, kalau untuk profesi itu harus mempunyai kerangka pengetahuan, nilai, keterampilan yang sistematis, lalu diajarkan melalui pendidikan formal, lalu ada asosiasi untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan profesi dalam masyarakat. Karena memiliki dua fungsi pokok. Fungsi pokok yang pertama itu melaksanakan praktek pekerjaan sosial dan yang kedua melaksanakan pendidikan pekerjaan profesional. Mungkin sekian. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik ya, tadi sudah disampaikan oleh temannya, benar sekali. Pekerjaan dan profesi itu adalah dua hal yang berbeda. Tidak semua profesi itu, tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Tapi semua profesi harus didasarkan oleh bukan. Semua profesi harus didasarkan pada pengetahuan, kerangka nilai, sikap dan juga keterampilan ya. Jadi kalau dia profesi tentu ada yang namanya nilai pengetahuan dan sikap di dalamnya seperti itu ya. Jadi pekerja sosial ini sendiri merupakan suatu profesi. Saya mau nanya dulu, apa aja sih jenis-jenis profesi? Kalian tahu nggak? Apa aja jenis-jenis profesi? Siapa yang bisa? Silakan. Beberapa profesi itu misalnya kayak dokter, fokusnya ke kesehatan pasiennya. Lalu juga ada guru, fokusnya kepada kualitas pendidikan dan membagikan pendidikan pada murid-muridnya tentunya. Lalu juga ada psikiater atau psikolog. Nah, biasanya ini fokus ke kesehatan mental. Oke. Mungkin itu aja sih profesi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi definisi daripada profesi dan juga contoh fokus daripada profesi itu sendiri. Kalau pekerja sosial itu juga memiliki fokus yang lumayan unik ini dari yang lain-lain. Kalau tadi dokter katanya fokusnya kepada kesehatan. Misalnya arsitek juga fokusnya kepada rancang bangun gitu ya. Guru pada pendidikan. Nah, kalau pekerja sosial sendiri apa fokusnya? Fokus daripada pekerja sosial adalah keberfungsian sosial ya. Apa sih keberfungsian sosial itu gitu ya. Nah, kita akan membahas pekerja sosial itu memiliki fokus ataupun syarat ya daripada keberfungsian sosial. Seseorang dikatakan berfungsi secara sosial apabila memenuhi 3 kriteria ini tadi ya. Yang pertama itu adalah mampu melaksanakan peran sosial, yang kedua mampu memenuhi kebutuhan, yang ketiga mampu memecahkan masalah. Luar biasa semuanya ya. Oke, kita bahas satu persatu daripada fokus tadi ya. Fokus keberfungsian sosial itu sendiri merupakan hasil atau resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di dalam masyarakat. Pekerjaan sosial itu sebagai human service of helping profession bertujuan untuk membantu orang baik secara individu maupun kolektif untuk meningkatkan kemampuan berfungsi sosialnya gitu ya. Berfungsi sosial tadi ada 3 syaratnya, jangan lupa ya.
Jadi tugas sebagai pekerja sosial, kita harus membantu klien kita mencapai keberfungsian sosialnya. Nah, keberfungsian itu sendiri, ini 3 tadi ya. Keberfungsian itu sendiri, yang pertama kita bahas mampu melaksanakan peran sosial. Peran, apa peran kita di dalam masyarakat? Kalian perannya di dalam masyarakat sebagai apa? Sebagai mahasiswa ya. Tentunya sebagai mahasiswa ada yang diharapkan di dalam masyarakat dalam beretika, dalam berperilaku seperti itu ya. Jadi apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi peran daripada sosial di dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah status sosial ya. Peran di dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh status sosial, kemudian interaksi, kemudian tuntutan atau harapan masyarakat di sekitarnya, tingkah laku dan situasional. Dalam peran sosial ini, seseorang dianggap tidak mampu berfungsi secara sosial jika tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat ya. Jadi contohnya, tingkah laku kita di dalam masyarakat melawan norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Harusnya kan mahasiswa itu santun misalnya ya, harusnya kan mahasiswa itu memiliki sikap dan karakter yang baik gitu. Tapi ternyata di masyarakat suka menimbulkan konflik gitu. Nah, jadi tidak sesuai gitu ya. Jadi tidak berjalan peran sosialnya secara baik gitu ya. Nah, syarat yang kedua tadi adalah mampu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu sebenarnya apa sih? Kalau dia dikatakan kebutuhan, berarti keberfungsian itu mengacu pada bagaimana klien atau seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan minimal basic need-nya gitu ya. Kemudian prinsip dalam mengidentifikasi kebutuhan manusia itu sebagai calon pekerja sosial kalian harus paham. Kalian kan mau mengembalikan keberfungsian sosial. Tentunya harus paham apa itu kebutuhan. Di sini semua udah paham nggak apa kebutuhan? Kebutuhan dan keinginan sama atau beda? Beda. Apa bedanya antara keinginan dan kebutuhan? Ada yang bisa? Silahkan. Izin mungkin menyampaikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Mungkin kalau secara garis besarnya, kalau keinginan itu sebenarnya sesuatu yang secara mungkin hasrat atau lebih ke contoh nafsu. Jadi kita mau sesuatu, tapi belum tentu tubuh kita membutuhkan. Tapi kalau kebutuhan, ketika kebutuhan tidak terpenuhi, itu maka akan terjadi masalah yang terjadi. Misal contohnya, mungkin saya kasih contoh makan. Di makanan ini, makan ini menjadi kebutuhan seorang manusia. Jadi setiap manusia perlu makan. Ketika manusia tidak makan berhari-hari, kemungkinan akan meninggal. Artinya fungsi tubuhnya tidak akan bekerja. Tapi ketika makan, pilihan menu makanan yang diingini oleh manusia sendiri, misalnya mau soto atau ayam goreng, itu dari keinginan, itu terbentuk dari keinginan. Jadi walaupun misalnya dia ingin makan ayam goreng misalnya, tapi adanya soto, dia nggak akan mati kalau makan soto. Gitu. Mungkin itu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Lebih lanjutnya lagi, kebutuhan itu adalah apa yang memang diperlukan tubuh, tapi keinginan belum tentu kebutuhan. Oke, ya terima kasih ya, benar sekali ya. Aduh sepi banget kelasnya, bisa kasih aplaus mungkin. Ya, oke. Tadi adalah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Seorang calon pekerja sosial harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan itu dasarnya adalah yang berasal dari diri individu itu sendiri, keinginan untuk memenuhi egonya ya. Kalau dia kebutuhan adalah apa yang memang dibutuhkan ya, apa yang memang dibutuhkan. Keinginan itu belum tentu kebutuhan, tapi kebutuhan belum tentu keinginan juga gitu. Tapi kalau kebutuhan itu sifatnya urgent dan harus dipenuhi. Kalau keinginan, apakah seluruh keinginan harus dipenuhi? Tidak kan? Ya seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena dalam fokus dalam menangani permasalahan klien, tentu kalian harus paham dulu mana ini yang namanya kebutuhan daripada klien dan mana yang namanya keinginan, supaya kalian bisa melakukan asesmen dan juga harus bisa membuat laporan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya oleh dari klien tadi itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya mengenai kebutuhan tadi,
kita mengacu pada teori kebutuhan manusia Abraham Maslow ya, di mana Maslow ini menyatakan ada 5 kebutuhan manusia ya. Dibagi menjadi 3, ada basic needs, psychological needs, dan juga self fulfillment needs ya. Yang pertama itu adalah kategori physiological needs. Apa itu physiological needs? Yaitu adalah kebutuhan akan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu apa? Butuh makan nggak? Butuh ya. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan dasar ya. Contohnya makan, minum, kemudian apa lagi? Istirahat ya, tidur gitu ya. Karena tanpa kebutuhan itu kita tidak bisa menjalani hari-hari kita ya, karena kita manusia yang membutuhkan makan, minum, dan juga istirahat. Itu yang sederhananya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan akan rasa aman ya. Kalau kita tidak memiliki rasa aman, kemana-mana merasa diteror, bisa berfungsi nggak sosial kita? Nggak kan? Kalau kita di kelas ini, di luar ada perang misalnya, bisa nggak kita belajar fokus menerima materi? Tidak ya. Jadi kebutuhan rasa aman itu adalah kebutuhan hierarki berikutnya ya, hierarki yang kedua. Yang ketiga itu adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Sudah terpenuhi tidak rasa kasih sayang di sini? Sudah. Dari siapa? Keluarga, orang tua, teman sebaya, teman spesial ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan apa? Kebutuhan akan penghargaan. Di sini kebutuhan akan terpenghargaan, kalian merasa dihargai nggak? Misalnya ketika seseorang kalian tolong, ngucapin apa dia? Terima kasih. Kita senang kan, merasa dihargai kan? Nah, apakah di sini kebutuhan akan penghargaan kalian sudah dapatkan semuanya? Sudah, yakin? Atau ada yang merasa tidak dihargai di sini? Jadi kalau sudah kebutuhan yang keempat itu sudah terpenuhi ya. Kebutuhan yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Nah, biasanya aktualisasi diri ini untuk memenuhi ego gitu ya. Kebutuhan akan pengakuan. Iyalah, dia itu kan mahasiswa terpintar. Ini, itu, dia mengejar aktualisasi. Jadi dia itu kebutuhannya itu udah haus akan pengakuan diri gitu ya. Kalian udah sampai level mana nih yang terpenuhi gitu ya. Jadi harus paham apa sih kebutuhan manusia. Jadi kalau Abraham Maslow dia menyebutkan ada 5. Sementara yang kedua itu adalah Naomi Ibril ya. Dia katanya kebutuhan itu ada 2. Dibagi akan 2, yaitu the need of security dan the need of accommodate the drive toward growth. Nah, katanya yang pertama itu kebutuhan material untuk menopang kehidupan dan sifatnya itu bisa material dan non material. Yang kedua itu adalah kebutuhan untuk mengakomodir tuntutan dan dorongan perkembangan serta ini terkait dengan aktualisasi diri. Jadi berbeda sebenarnya tapi mirip gitu ya. Sama-sama kebutuhan itu ada tingkat aktualisasi dirinya sebagai yang tertinggi gitu ya. Nah, kemudian tadi fokus ke berfungsian ke yang ketiga apa? Mampu memecahkan masalah, syarat keberfungsian sosial. Apa sih definisi masalah? Siapa yang bisa? Semuanya di sini nggak punya masalah? Oke, baik. Saya mau tanya definisi masalah. Apa itu definisi masalah? Siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Ya, singkat. Secara singkat masalah sih sebetulnya lebih ke ketidaksesuaian antara harapan dengan apa yang menjadi kenyataan, dengan realitas. Oke. Kemudian mungkin ketidaksesuaian ini menimbulkan situasi yang membuat pelakunya bingung. Lalu kemudian dari kebingungan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk di-solve gitu, untuk diselesaikan. Oke. Ya, ya. Masalah itu merupakan suatu ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan ya. Seringkali ketidaksesuaian tadi menyebabkan konflik, di mana konflik tersebut bisa mengakibatkan seseorang terganggu keberfungsian sosialnya ya. Masalah sosial, kategori masalah sosial menurut Robert Camerton, dia itu ada 2. Yang pertama, deviant behavior, dan 2, social disorganization. Kalau dia deviant behavior berarti masalah itu merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang di dalam masyarakat, mengacu pada perbuatan yang melanggar norma-norma. Contohnya apa? Perilaku menyimpang. Pencurian,
begal, apalagi kenakalan remaja, apalagi narkoba. Oke, jadi ada banyak sekali yang melanggar norma-norma di dalam masyarakat yang disebut sebagai deviant behavior ya. Jadi itu merupakan fokus untuk praktek intervensi dari pekerja sosial. Kemudian ada social disorganization atau disorganisasi sosial, di mana kegagalan suatu sistem di dalam melaksanakan peranan sesuai dengan statusnya sendiri sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Misalnya apa? Bencana alam, kemudian perang, kemudian apa lagi? Ya, dari PowerPoint ya. Kemudian itu sifatnya multiple social dysfunction. Jadi ini merupakan masalah-masalah yang dihadapi dan harus dibantu oleh pekerja sosial dalam mengatasinya atau mengintervensi masalah-masalah tadi tersebut ya. Kemudian ini dia tujuan daripada pekerja sosial. Tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu keberfungsian sosial sebagai fokus daripada pekerjaan sosial gitu ya. Tujuan daripada praktek pekerja sosial ini adalah untuk meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugasnya dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalahnya. Yang kedua adalah mengkaitkan seseorang pada sistem ya, supaya bisa diselesaikan permasalahan sistem sumber ya, karena pekerja sosial kan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada sistem sumber yang membantu. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut. Yang keempat adalah memberikan sumbangan bagi perubahan. Itu tugas atau tujuan daripada praktek pekerja sosial ya. Jadi sebenarnya praktek pekerja sosial itu adalah keberfungsian sosial, di mana tujuan daripada praktek pekerja sosial itu ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi restoratif, yang kedua fungsi preventif, dan 3 fungsi development. Nah, kalau dia ada fungsi restoratif berarti fungsi penyembuhan ya, penyembuhan ataupun treatment ya, penyembuhan treatment kepada klien ataupun rehabilitasi khususnya terhadap kemampuannya dalam interaksi sosial ya. Kalau preventif berarti berkaitan dengan pencegahan supaya masalah sosial itu tidak terjadi. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan developmental ya. Artinya mengembangkan keberfungsian sosial klien secara optimal dan mencakup membangun kembali self realization dan self actualization. Nah, saya pikir materi kita cukup sampai di sini. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang definisi keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial sebagai fokus profesi pekerjaan sosial. Yang ketiga kita bahas kebutuhan dan keinginan. Kemudian membahas tentang masalah sosial dan juga fungsi dan tugas pekerjaan sosial. Sampai di sini, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Baik Ibu, izin bertanya. Mungkin pertanyaan saya setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu tadi. Sebagai pekerjaan sosial, bagaimana cara pendekatan kita kepada klien yang mengalami permasalahan keberfungsian sosial? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya minta pertanyaan selanjutnya sebelum saya jawab bersama-sama nanti ya. Silakan, siapa satu orang bertanya lagi? Oke. Baik, izin Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai keberfungsian sosial. Misal kita sebagai seorang pekerja sosial dihadapkan dengan sebuah masalah, misalnya kita menemui di dalam sebuah keluarga orang tua tidak memiliki pekerjaan karena mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan ataupun keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita sebagai seorang pekerja sosial, bagaimana cara kita untuk membantu klien tersebut mengatasi masalah keberfungsian sosial tersebut? Terima kasih. Oke. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya saya jawab bersama-sama ya. Yang pertama tadi adalah pertanyaan bagaimana sih kita cara mengatasi ataupun menghadapi sebuah keluarga atau klien kita ketika salah seorang
tidak mampu bekerja menjalankan peran sosialnya. Misalnya orang tua tidak mampu menjalankan peran sosialnya sebagai pencari nafkah sehingga anaknya yang bekerja gitu ya. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana cara kita mengintervensinya dan membantunya? Sama tadi pertanyaannya juga masih sama ya, masih relevan, bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial gitu ya. Intinya teman-teman tadi bertanya, kalau kita berhadapan dengan klien, apa yang harus dilakukan untuk membantu klien tersebut gitu ya. Jadi metode pekerjaan sosial itu merupakan mata kuliah di mana dalam satu semester kita akan membahas mengenai metode, teknik, dan juga alat dalam melaksanakan intervensi ya. Jadi nanti ketika kita di kelas pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menghadapi klien. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengan klien, maka kita terlebih dahulu melakukan pendekatan sosial. Kita melakukan asesmen kebutuhan. Apa sih gunanya asesmen kebutuhan? Asesmen kebutuhan itu adalah agar kita bisa menggali permasalahan klien ya. Menggali permasalahan maksudnya di sini apa? Menggali apa saja kendala-kendala yang dimiliki oleh klien. Apakah kendalanya misalnya dari pendidikan, ataukah mungkin dari interaksi dengan masyarakat, ataukah mungkin dari keterampilan, seperti itu ya. Tapi dalam asesmen itu bukan hanya masalah yang kita gali, namun kita akan menggali yang namanya potensi. Karena setiap orang pasti memiliki potensinya masing-masing. Jadi tidak berfokus kepada masalah saja tapi potensi. Dari potensi yang kita dapatkan tadi sebagai pekerja sosial, kita melaksanakan fungsi kita yaitu melakukan rujukan kepada sistem sumber. Misalnya klien kita tidak tamat sekolah SD tapi dia memiliki keterampilan menjahit misalnya, atau memasak, atau misalnya pangkas, atau misalnya yang cowok-cowok berbengkel, maka kita menghubungkan kepada balai latihan kerja, bagaimana supaya mereka diberikan keterampilan lebih dan juga misalnya modal supaya bisa membuka usaha sendiri, supaya mereka tidak sampai kepada orang-orang yang menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Tahu ya PPKS ya. Jadi adalah orang-orang yang memang membutuhkan layanan gitu ya, di bawah standar kesejahteraan sosial gitu ya, supaya mereka tidak sampai tidak sejahtera seperti itu. Jadi penting sekali sebagai pekerja sosial mampu mengidentifikasi apa itu kebutuhan, mampu untuk mengidentifikasi apa itu potensi, dan selama kita melaksanakan asesmen itu dilaksanakan sepanjang kita melakukan intervensi. Jadi asesmen tidak dilakukan sekali, tapi sepanjang kita mendampingi klien tersebut. Jadi caranya adalah dengan melakukan asesmen, kemudian kita mengetahui potensi dan masalah, lalu kita berikan rekomendasi dan menghubungkan kepada sistem sumber layanan supaya dia dapat mengatasi permasalahannya, seperti itu ya. Baiklah, hari ini saya pikir materi kita cukup. Penanyanya tadi sudah 2 orang, waktunya juga sudah habis. Saya harap untuk materi hari ini ada yang bisa 1 orang menyimpulkan saja sedikit beberapa kata untuk refleksi kita ya. Silakan. Oke, baik, izin Ibu untuk pembelajaran hari ini mungkin sedikit menyimpulkan bahwasanya sebagai seorang pekerja sosial kita memang benar-benar harus mengetahui terlebih dahulu apa yang memang menjadi masalah yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari suatu klien kita. Jadi kita dapat mengetahui lebih dalam bagaimana tools ataupun alat yang kita gunakan untuk membawa klien kita tersebut ataupun menghantarkan klien kita tersebut kepada sistem sumber yang akan membantu mereka ke dalam untuk mengatasi masalahnya. Mungkin sedikit seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk minggu depan materi kita selanjutnya agar dibaca kembali yang sudah saya berikan kepada kalian PowerPoint-nya. Kemudian tugasnya adalah untuk membuat catatan perkuliahan pada hari ini, yang mana nanti akan saya tunjuk random satu-satu untuk menjelaskan di minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih.